Kondisi kesehatan Sabira Alula Adnan atau Lala disebut-sebut sudah sehat. Adnan Fahmi, ayah yang selalu mendampingi Lala, mengungkap putrinya sudah kembali seperti semula. Kondisi kesehatannya juga telah pulih, juga ibunya. Setelah diruqyah oleh Ustadz Faizar, pengaruh ilmu hitam sudah hilang. Kini, kondisi rumah juga semakin membahagiakan. Tapi rupanya, hasil deteksi praktisi spiritual mengatakan hal yang sebaliknya. Kabarnya, walaupun terlihat sehat, kondisi Lala belum sepenuhnya pulih. Pengaruh santet masih sangat kuat, sehingga bisa membahayakan bocah yang viral di sosial media itu. Lalu, apa yang akan terjadi pada Lala? Sosok seperti apa? Sejatinya makhluk halus kiriman orang yang tidak senang pada kesuksesan Lala. Masa depan memang misterius dan penuh dengan tanda tanya. Tak usah menerka-nerka karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karier dan peruntungan. Kondisi Lala pasca heboh mendapatkan serangan santet disebut-sebut sudah pulih. Sang ayah, Adnan Fahmi, mengaku putrinya telah sehat dan bersih dari pengaruh teluk. Begitupun dengan ibunda Lala yang sudah sehat. Tapi tunggu dulu, meski mengaku sudah bersih, tapi kondisi Lala yang sesungguhnya belum benar-benar terbebas dari belitan ilmu hitam. Itu diyakini oleh praktisi spiritual yang mencoba mendeteksi kondisi Lala yang secara kasat mata memang sudah kembali ceria. Alhamdulillah sekarang kondisi Lala sudah kembali. Kondisi kemarin memang ada kejadian-kejadian yang memang ada kejadian-kejadian yang di luar manusia. Ibu juga habis diruqyah udah sehat. Dan alhamdulillah sekarang ibu memutuskan untuk bekerja. Selamat malam para pemirsa Was-Was dimanapun berada. Kali ini saya ingin melakukan sebuah ritual ruatan jarak jauh kepada Adinda Lala ya, yang konon diduga dia mengalami gangguan energi metafisik. Ada juga yang menyebut sebagian itu pengaruh daripada sihir, santet, dan juga energi metafisik lainnya begitu. Selepas daripada memang Adinda Lala ini sudah melalui beberapa tahapan untuk pembersihan energi metafisik yang ada di lokasi tersebut, kali ini saya akan coba untuk betul-betul memastikan bahwasanya entitas daripada energi metafisik yang ada di lokasi tersebut tidak ada lagi begitu. Dan juga kalaupun memang ada, saya akan coba untuk lakukan ritual ruatan ini untuk betul-betul menuntaskan daripada energi metafisik yang berada di lokasi tempat di mana Lala saat ini berada. Di sini ada ayam jago ya. Ayam jago ataupun ayam jago lurik ini saya gunakan untuk pembersihan sebagai sebuah sarana media pengganti apabila nantinya ada yang betul-betul energi itu kuat, ini dapat menjadi pengganti. Jadi ayam ini sebagai pengganti daripada target kalau memang betul ada target yang sedang dituju. Pengakuan Adnan Fahmi memang melegakan, apalagi kondisi sang istri yang juga sudah bersih serta memutuskan untuk berhijab. Sebelumnya, Ustadz Muhammad Faizar memang melakukan ritual ruqyah di rumah Lala. Itu yang membuat suasana metafisika tak lagi menyelimuti rumah mereka. Namun demikian, rupanya masih ada pengaruh santet yang sangat kuat yang sepenuhnya belum berhasil dibersihkan. Kondisi rumah Lala serta serangan gaib yang dialamatkan kepada ibundanya masih perlu diwaspadai. Meski saat ini keadaannya terlihat baik-baik saja, tapi di balik semua itu masih ada makhluk halus yang mengintai keselamatan. Alhamdulillah juga Ustadz Faizar juga udah, terima kasih juga buat Ustadz Faizar udah meruqyah ibu. Alhamdulillah, karena memang target utamanya adalah ibu. Lala adalah impact
residu dari kejadian itu. Kondisi Lala sendiri sekarang alhamdulillah sudah benar-benar aktif kembali, karena memang waktu 2 minggu lalu itu Lala benar-benar nggak aktif. Jadi lebih banyak diam, bengong, dan lebih banyak ngelamun. Dan sekarang alhamdulillah sudah mulai aktif lagi. Pertama kalinya, benar-benar pertama kali itu kami rasakan, dan dunia santet itu benar adanya karena memang kita hidup berada di dua alam. Jadi ada beberapa yang nggak percaya, mungkin yang belum merasakan, tapi yang kita sudah merasakan bahwa Oke, jadi sebuah benturan dari energi metafisik ya yang saya tadi sempat alamin. Jadi memang saya sengaja untuk membuka akses untuk menuju ke sana dengan sebuah metode yang saya gunakan. Kemudian memang ada sedikit tarikan energi metafisik yang cukup kuat sehingga membuat saya juga penasaran apa sebenarnya di balik hal tersebut gitu. Walaupun merasa sudah membaik, situasi belum sesungguh-sungguhnya aman. Lala bisa saja kembali sakit oleh sebab pengaruh ilmu hitam masih mencengkram. Apalagi pengirimnya adalah orang terdekat yang bisa berbuat apa saja tanpa terhalang ruang dan waktu. Adnan Fahmi sejatinya juga sudah memahami bahwa penyerang keluarganya adalah orang yang dikenalnya secara dekat. kalau untuk yang ngirimnya itu ya sudah pasti orang terdekat, tapi aku nggak mau bisa menyebutkannya. Nggak mungkin yang mengirimkan sesuatu itu orang jauh, pasti orang terdekat. Kami kenal dan kami sudah coba untuk menerawangnya dengan guru spiritual kami juga. Memang semua menyatakan hal yang sama dengan orang yang sama. Dibilang cukup akrab, ya udah pasti. Karena memang udah pasti orang terdekat kita. Kaget banget karena benar-benar nggak nyangka, benar-benar istilah kasarnya kami pun nggak kepikiran bahwa dia adalah pelakunya gitu. Tapi kami mencoba untuk tidak mempublish dan tidak mau juga untuk kasih tahu siapa orangnya. Deteksi para spiritualis menunjukkan bahwa pengaruh santet masih sangat kuat pada Lala dan ibundanya. Lantas, apa yang diperoleh dari hasil komunikasi gaib yang dilakukan ahli metafisika dengan jin pengirim santet? Hai, jangan lupa saksikan Was-Was jam 3 sore di YouTube channel. Setelah berhasil mendeteksi sosok tak tampak yang berusaha mencelakakan keluarga Lala, berikutnya dilakukan interaksi gaib. Komunikasi batin dilakukan untuk mendapatkan sinyal-sinyal mistik serta mengungkap motif penyerangan kepada Lala. Sedangkan itulah yang sempat membuat Lala enggan mengikuti pelajaran agama di sekolahnya. Setelah pas sekolah ada sesi kelas religion. Kelas religion itu kan anak-anak harus pada masuk, tapi lalu tiba-tiba nggak mau, malah milihnya tidur katanya kan. Saya maunya tidur, nggak mau masuk kelas agama. Kok tumben-tumbenan seperti itu kan? Ya udah, akhirnya ternyata pas dicek semuanya, memang ada yang mau masuk tapi nggak bisa kelalap. Dan saya punya 5 saudara, saya anak yang ke-6. Itu 5-5-nya mimpin saya semua sama Lala. Mimpi celaka, mimpi ada yang jahat, mimpi semua. Mungkin ikatan batin kali ya. Dari situ udah ditegur, kasih petunjuk sama Allah kalau memang ada yang nggak beres di rumah ini. Oke, jadi sebuah benturan dari energi metafisik ya yang saya tadi sempat alamin. Jadi memang saya sengaja untuk membuka akses untuk menuju ke sana dengan sebuah metode yang saya gunakan. Kemudian memang ada sedikit tarikan energi metafisik yang cukup kuat sehingga membuat saya juga penasaran apa sebenarnya di balik hal tersebut gitu. Saya memang masih kontrol, hanya saja memang beberapa persen dari kesadaran saya tadi sempat goyang juga gitu kan, karena ada hal yang memang saya tidak bisa ungkapkan dengan kata-kata nih. Eksistensi sudah terjadi. Ada sosok gaib yang merasuk ke raga mediator. Dari suaranya, diketahui jenis makhluk halus. Semua sudah mulai terkuat. Kini, giliran melakukan ritual pembersihan. Tim praktisi spiritual melakukan serangkaian ritual.
untuk mengusir sekaligus membersihkan pengaruh ilmu hitam yang menyerang Lala. Proses ini diharapkan mampu mengembalikan Lala seutuhnya hingga memberinya perisai agar tak mempan disentuh teluk. Ini Abah dari mana nih, Bah? Hai naon. Abah. Hah? Hai naon. Abah dari mana? Hai naon. Hai. Hai naon. Hah? Dari mana? Dari mana, Bah? Abah dari mana nih? Hai naon ganggu incu-incu aing. Ulah. Ulah. Jadi intinya dia ini nggak mau diganggu keluarganya, cucunya, daripada keluarga tersebut, intinya begitu. Bunda saya tadi tak dia. Kilujeng aing ayo. Siapa yang mau diajakin dulu? Saya tak. Ulah waka-waka nantang ke aing. Siapa yang nantang? Nggak mau dia. Terus di situ tuh, oh ada yang lagi diserang. Oke. Oh, jadi posisinya di sana lagi ada serangan. Jadi ada serangan gitu ya. Oke. Tadi kesini. Mana nanyanya nih? Dia balik ke sana cepat. Ya, jadi sedikit saya jelaskan ya. Memang yang tadi entitasnya sempat dipanggil sama Ki Fahrudin itu sosoknya itu seperti jawara ya Ki ya. Jadi seperti jawara ya, dia posisinya itu memang berada di lingkup rumah ya Ki ya. Sebenarnya ritual penyembelihan ini adalah sebuah simbol, bukan hanya sekedar kita menyembelih satu ekor ayam. Yang pertama adalah poinnya kita memotong dan menuntaskan semua hal yang bersifat negatif, baik itu berupa penyakit maupun hal negatif lainnya yang terjadi kepada keluarga Adinda Lala. Jadi itu yang kita hancurkan gitu. Bukan berarti ayam ini, tapi melainkan adalah ayam ini adalah sebagai media pengganti begitu yang kita potong. Dan yang kedua adalah bentuk rasa syukur ataupun terima kasih atas apa yang kita lakukan ini berjalan dengan baik-baik saja begitu. Setelah berhasil melakukan komunikasi mistis, seperti apa rupa makhluk halus yang mengganggu kehidupan Lala? Benarkah sosok sangat liar dan menyeramkan? Sesaat lagi Was-Was akan mengungkapnya. Tetap subscribe, share, komen, dan like. Karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Halo semua, jangan lupa saksikan Was-Was jam 3 sore hanya di YouTube. Setelah berhasil melakukan komunikasi batin, kemudian memberi eksistensi lewat seorang mediator, akhirnya diperoleh gambaran sosok gaib yang selama ini menyerang Lala. Jadi kalau dari fenomena beberapa yang tadi saat kita jalani sewaktu proses ya kan, memang energi ataupun entitas yang tadi sempat hadir itu juga ada entitas yang bersifat negatif dan juga ternyata ada entitas yang bersifat positif ya, yang saya sendiri juga nggak bisa menjelaskan ini seperti apa dan gimana. Hanya saja memang dari keterangan yang kita peroleh gitu kan, walaupun juga kita nggak bisa mempercayai 100% ya Ki Fahrudin ya, namanya keterangan daripada makhluk metafisik kan bisa aja dia juga nggak A1 gitu kan, atau nggak akurat gitu keterangan yang diberikan. Cuma memang yang Ki Fahrudin maupun saya tadi lakukan sempat
ada beberapa gesekan energi yang sifatnya itu serangan yang berupa negatif begitu. Keselamatan Sabira Alula Adnan, bocah viral karena dinilai cerdas melebihi anak seusianya, masih bisa terganggu. Kemungkinan itu sangat besar sebab ditengarai ilmu gaib yang menyerangnya belum benar-benar bersih. Kini, kondisi Lala yang seperti sehat dan baik-baik saja ternyata menyimpan bara yang membahayakan. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan sejumlah selebriti, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan untuk subscribe, share, komen, dan like, karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.